Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes semua ya? Belum makan tadi ini? Sudah. Batu pualam indah dipahat, diterpa mentari pagi. Apabila salam tidak dijawab semangat, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ini baru kelihatan kalau sudah makan ini. Saya doakan semoga yang menjawab salam ditambah rizkinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan untuk umroh dan haji, segera dipertemukan jodohnya. Anda ya, sekolah dulu. Anak mati Allah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yang dipertemukan jodohnya khusus Ustadz Divan. Alhamdulillah ya, alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi jataba ma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, lama saya tidak berjumpa dengan santriwan dan santriwati Ma'had Muhammadiyah Boarding School Al-Mukhtar. Ada yang mungkin sudah familiar sama saya ya, mungkin yang kelas 3 dan lain sebagainya ya, atau mungkin yang sudah aliyah ya. Saya dulu pernah mengajar ya, terus dipecat sama Mas Divan ya, karena saya juga banyak kesibukan, akhirnya jarang datang, akhirnya nggak bisa ya, kemudian ya tidak bisa mengajar lagi. Dulu pernah bantu ya Ustadz Rizal dan Ustadz yang lainnya di sini untuk mandu kiroah dulu ya. Masih ingat mungkin yang senior ya, ajar kiroah. Sedikit perkenalan ya, sudah kenal semua sama saya? Belum ya. Katanya kan peribahasa itu tak kenal maka ta'aruf ya, ta'aruf, kenalan Pak ya. Belum tentu sayang, yang kenal itu belum tentu sayang. Yang sayang saya cuma istri saya. Sama utamanya Allah. Anak rahmati Allah ya, perkenalkan ya, nama saya Tias Hidayatullah. Bisa dipanggil Pak Tias ya, Ustadz Tias, Mas Tias ya. Pokok jangan dipanggil Ustadzah Tias ya. Takutnya nanti ya, Tias itu kan nama perempuan ya. Biasanya kan Tias itu nama perempuan lah. Kalau yang ini khusus, ini ikhwan asli laki-laki ya. Jadi Ustadz atau Mas atau Pak Tias ya, kalau mungkin bertemu mau bisa dipanggil. Ya, saya alumni sini juga anak-anak. Saya alumni SMP Dahlan, SMP Muhammadiyah 9 Watu Kebu, Bufalustun ini ya. Alumni sini ya. SMA-nya kemudian di SMA Negeri. Kemudian saya juga alumni dari Ma'had Tahfidzul Quran Al-Fanani ya, satu alma mater dengan Ustadz Rizal yang di belakang sana ya. Kenal semua sama Ustadz Rizal kan? Ya, Ustadz paling ganteng di MBS itu. Cuma istrinya cuma satu sayangnya. Gak berani nambah. Jadi satu alma mater ya, saya di sama Ustadz Rizal ya. Kemudian kuliahnya sama, saya juga di Unmu ya, sama-sama Ustadz Rizal di Universitas Muhammadiyah Jember S1. Kemudian S2 saya alumni di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi hampir saya TK ya, TK sampai S2 itu Muhammadiyah semua. SMA-nya saja ya enggak ya. Jadi Muhammadiyah asli. Ya, produk Muhammadiyah ya, alhamdulillah bisa seperti ini. Apalagi sampean yang harusnya nanti harus lebih hebat dari saya, seperti itu. Langsung saja ya, kita ke materi ya. Ada yang tahu tema kita hari ini apa?
Oh, masya Allah ya. Fitnah di era digital. Ya, fitnah di era digital. Kita bahas dulu era digital. Apa sih era digital itu, Rek? Ya, apa, Masnya? Apa era digital? Antum apa? Mada, ya? Apa katanya tadi? Apa era digital itu? Oh, era bermain handphone ya. Ya nggak salah juga ya. Ada yang tahu mungkin apa itu era digital? Ya, kalau kita di sini di AI ya, sekarang kan ini sudah era digital, Rek. Tanya di sini misalkan ya, apa ya itu ya era digital? Coba ini jawabannya apa ini kira-kira? Ya, di sini ya kalau jawaban ya Miss AI ya, jawaban Mbak Meta ya, dan Mbak Google ya. Jadi sekarang itu era digital, Rek. Ya semua pertanyaan itu tinggal tanya di ya Ustadzah Meta sama Ustadzah AI ya sama Ustadz Google. Nah, langsung muncul ya. Benar atau salah wallahu alam. Tapi kita paling enggak kita lihat dulu bagaimana jawaban dari Ustadzah Meta AI ini ya. Era digital itu ya suatu zaman katanya di sini di mana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ya atau dulu sering disebut dengan TIK, maka ada pelajaran TIK, teknologi informasi dan komunikasi TIK ya. Ustadz Rizal itu yang pengampunya ya, terutama internet, komputer ya telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia ya, memudahkan segala aktivitas sehari-hari dan mengubah cara kerja, komunikasi serta interaksi sosial ya. Dan era digital ini ya kata AI ini ditandai dengan kecepatan akses informasi, konektivitas global, transformasi berbagai sektor bisnis, pendidikan, industri kreatif. Abot, Rek. Ya intinya saja ya. Jadi era digital itu adalah ya intinya itu adalah era ya di mana kehidupan manusia itu adalah ya mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada ya, baik itu mungkin komputer ya, handphone tadi kata Masnya ya, kemudian sosial media dan lain sebagainya ya, kehidupan ya yang mengikuti era modern hari ini ya dengan kecanggihan teknologi dan informasi. Itu era digital. Dan kita hari ini di era digital ini. Saya tanya di sini, ada yang nggak pernah pegang HP sama sekali? Ngacung coba. Ada yang nggak pernah megang HP sama sekali? Coba ngacung. Nggak ada kan? Ya, berarti kita semua ini hidup di era digital. Ya, hampir semuanya di sini. Saya tanya yang di sini nggak punya Instagram, ngacung coba. Saya ada ya. Masya Allah ya, nggak punya Instagram ya. Oh, perempuannya punya semua ya. Masya Allah. Ya berarti anak sosmed semua ini ya. Saya tanya lagi di sini yang nggak punya TikTok, coba ngacung. Wah banyak sih an. Perempuannya ada yang nggak punya TikTok, ngacung coba. Jujur aja. Ya alhamdulillah. Laki-lakinya sih banyak. Ya. Ya jadi masya Allah berarti ya. Yang lainnya sudah punya semua. Ngapain gini-gini di TikTok? Ya alhamdulillah. Di sini yang nggak punya WhatsApp coba ngacung. Nggak punya WhatsApp ngacung coba. Rata-rata punya ya. Ya, insya Allah luar biasa. Mas Divan ya, Ustaz Divan punya ya Instagram. Alhamdulillah. Yang belum punya istri. Kena lagi. Biar cepat nikah Ustaz ya. Kita doakan bersama semoga Ustaz Divan ya segera dipertemukan jodohnya. Amin. Allahumma amin. Jadi era digital itu seperti itu anak-anak ya. Ya era teknologi ya, perkembangan teknologi dan informasi kekinian hari ini. Dengan adanya sosial media, Instagram, YouTube, Facebook ya, adanya kemudian komputer ya, dan kemudian sekarang ini live streaming. Itu era digital. Ya semuanya serba teknologi. Jadi era teknologi ya. Kalau zaman mbahnya sampean dulu nggak ada ya, atau zamannya bapaknya sampean aja HP-nya sak jemblem tahu sampean. Gede ya,
kena ganjel lawang ya. Segini HP-nya itu gede itu. Lagi kena ngantem sampean benjol ini ya. Lagi gak semaput. Tuh ya, semakin berkembang. Bahkan dulu mbah kita nggak ada HP itu nggak ada. Komputer pun jarang yang punya. Lagi orang-orang kaya dan orang-orang di kota. Mbah kita nggak paham. Apakah mereka bisa hidup? Bisa. Ya. Tapi sekarang ya nggak punya HP nggak bisa hidup sekarang ini ya. Iya apa enggak? Iya, mumet ya sekarang. Hampir semua ya, semua sektor hari ini, baik itu pendidikan, ya, baik itu ekonomi, pertanian, perkebunan, industri, semuanya sekarang udah era digital, ya, eranya teknologi, komunikasi dan informasi tadi, TIK tadi, ya. Nah itu era digital. Kita sudah paham semua era digital kan? Paham ya? Jadi era digital simpelnya itu era teknologi, seperti itu. Simpelnya seperti itu. Era teknologi, ya. Sampai-sampai ya manusia digantikan oleh robot, ya. Seperti itu. Sekarang lebih laris ini Ustadz AI daripada Ustadz Tias. Semuanya tanyanya di sini sekarang ya, di handphonenya masing-masing. Ya, seperti itu. Anak rahmati Allah. Lah, kemudian kita bahas fitnahnya. Nah, kalau udah paham apa itu era digital, ya, era kekinian hari ini, perkembangan teknologi informasi dan segalanya dengan kemajuannya dan modernitasnya, sekarang kita pahami fitnahnya. Jadi segala kemajuan itu anak-anak, ya, segala hal yang di zamannya itu pasti ada baiknya, ada buruknya, ada sisi positif, ada sisi negatif, ya, ada kebaikan, ada keburukan. Itu pasti, ya, seperti itu. Jadi kita bahas di sini adalah sisi negatifnya. Semuanya pasti ada kebaikannya. Hari ini tidak kita pungkiri ya, sebelum kita bahas negatifnya, positifnya banyak anak-anak. Dengan kemajuan teknologi hari ini, saya nggak perlu bengok-bengok, hei, gitu kan nggak perlu, cuma hei, kita dengar semua. Ya, ini era teknologi, nggak perlu saya sampai berok-berok dengar semua. Ya. Saya di sini karena live streaming, ya, yang di Jember, Surabaya, Jakarta, bahkan seluruh dunia bisa live lihat saya. Itu kemajuan teknologi, positifnya seperti itu. Jenengan ya, dulu kalau mau hubungi saudaranya luar kota harus pakai surat, ya, harus pakai surat, pakai wesel dulu. Sekarang cukup pakai ini rek, VN, VC, ya, apalagi telepon langsung, ya, langsung bisa. Itu kemajuan, ya, mempercepat segala hal, kemudahannya harus kita manfaatkan. Pembelajaran pun sama, ya, sekarang ada sistem PowerPoint, ya, dan lain sebagainya, itu memudahkan. Seperti itu, memudahkan, positifnya banyak, ya, tapi juga banyak negatifnya, ada fitnah-fitnahnya juga, ada keburukannya. Kalau dulu ya banyak sekali. Dulu kan keburukan itu anak-anak, ya itu sangat-sangat tersembunyi, banyak orang nggak tahu. Tapi gara-gara ini sekarang semua keburukan pun bisa akses semuanya. Di sini ya ini kata orang-orang namanya ini setan gepeng, ya, katanya setan gepeng. Semuanya pegang setan gepeng dewi-dewi, ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya banyak, ya. Fitnahnya kita kembalikan kepada hadis Nabi, ya. Kita komprehasikan, ya, kita sambungkan apa yang disampaikan Nabi dengan zaman sekarang. Nabi itu pernah menyatakan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman, ya, sebelum terjadinya hari kiamat, ya, dan fitnah Dajjal dan fitnah yang lainnya, maka itu umat muslim, ya, orang Islam, umatku itu akan dihadapkan 3 fitnah. Itu prediksi Nabi, ya, itu ramalan Nabi. Jadi Nabi meramal, dan ramalan Nabi itu pasti terjadi, ya. Nabi pernah meramal, ya, nanti Islam akan menaklukkan Romawi, takluk. Islam akan menaklukkan Persia, takluk, ya, dan lain sebagainya. Maka 3 ramalan Nabi mengatakan, akhir zaman nanti sebelum terjadinya fitnah-fitnah akhir zaman, ya, utamanya fitnah Dajjal, itu akan datang 3 fitnah. Apakah 3 fitnah itu? Yang pertama,
Ya, bisa dicatat. Yang pertama fitnatul akhlas. Yang pertama fitnatul akhlas. Yang kedua adalah fitnatus sarra. Ya, yang kedua fitnatus sarra. Dan yang ketiga adalah fitnatud duhaima. Ya. Yang pertama, apa itu fitnatul akhlas? Ya. Apa itu fitnah akhlas? Fitnah akhlas itu adalah fitnah perpecahan, fitnah permusuhan, ya, fitnah konflik, permusuhan, konflik, perpecahan dan sebagainya, itu fitnah akhlas. Sedangkan fitnah yang kedua fitnah sarra, ya, itu fitnah kelapangan, fitnah kemudahan, ya, itu fitnah sarra. Dan ketiga fitnah duhaima, fitnah kegelapan, sehingga susah membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Itu fitnah kegelapan. Kita bahas satu persatu di zaman ini. Ya, fitnah akhlas sebenarnya itu sudah menimpa pada zamannya para sahabat. Fitnah konflik, fitnah permusuhan, ya, fitnah perselisihan itu sudah terjadi pada zamannya para sahabat. Kita ketahui ada yang disebut dengan perang Siffin. Tahu apa itu perang Siffin? Ada yang tahu perang Siffin? Yang bisa saya kasih hadiah? Hah? Apa-apa? Apa tadi kok dengar saya? Apa, Mbak? Enggak mau hadiah bagi. Apa itu perang Siffin? Ada yang tahu? Hah? Bukan perang Bharatayuddha ya. Ya? Enggak ada yang tahu? Apa? Perang antar kaum muslim. Iya, perang antar kaum muslim. Ya. Itu perang siapa dengan siapa? Ya. Dengan siapa? Muawiyah, Masya Allah. Siapa namanya, Mas? Hah? Siapa? Ica. Ica. Ya, Ica. Ya, hadiahnya beri oplos untuk Mas Ica. Ya, benar ya. Masya Allah ya, Mas Ica ya namanya ya. Ya, Mas Ica. Kelas berapa, Mas? Kelas berapa? Kelas 7 ya, kelas 1. Alhamdulillah. Masih ada yang paham ya. Insya Allah luar biasa. Santriwan santriwati MBS. Perang Siffin ini perang antar sahabat, teman-teman. Padahal sahabat itu kan ya orang yang bertemu Nabi. Masih ya sangat-sangat dekat dengan Nabi. Tapi sudah terjadi perangan. Yakni antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu sudah terjadi fitnah akhlas tadi. Perseteruan antar dua sahabat. Ya, apa yang direbutkan? Ya. Jadi terjadi peperangan. Muawiyah yang ada di Syam, ya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, itu terjadi peperangan. Seperti itu. Tapi luar biasanya anak-anak ya. Kemudian terjadi arbitrase ya, atau terjadi tahkim bahasanya ya. Perdamaian antara keduanya. Ya meskipun ini ada politik ya. Jadi politiknya Muawiyah bin Abi Sufyan itu luar biasa karena di samping beliau itu ada Amr bin As. Ya, ada seorang jenius politik. Jadi Islam itu tidak ya, kemudian tidak lepas dari politik, teman-teman. Ya. Kita mungkin ya kalau dari sisi antagonis dengan protagonis ya, kalau kita ngomong sejarah ya, kan ibarat film itu ada yang tokoh jahat, tokoh baik. Yang baik itu kayaknya kan Ali bin Abi Thalib. Ya karena dilengsarkan jadi khalifah ya, kemudian diganti oleh Muawiyah. Kayaknya yang antagonis tadi, yang peran jahat itu Muawiyah. Tidak, sahabat semuanya itu terjamin untuk dukhulul jannah, terjamin surga dengan sekarang khilafah. Semuanya sama-sama ijtihad. Muawiyah dapat 1 dengan ijtihadnya, Ali bin Abi Thalib pun dapat ijtihadnya dengan 2 pahala. Semuanya berpahala, meskipun itu konflik. Tapi ini fitnah akhlas tadi, persekutuan. Ya, yang penting kita hubungan pada zaman sekarang. Kita komparkan dengan zaman sekarang. Kita komparasi dengan zaman sekarang ya. Jadi itu sudah terjadi fitnah akhlas tadi. Perseteruan atau konflik di internal umat Islam antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu terjadi perang, teman. Ya, luar biasa. Yang kemudian damai dan luar biasanya hebatnya anak-anak ya. Ali bin Abi Thalib ketika itu dilengsarkan, ini sedikit ya nilai-nilai keluhuran budi adab ya.
Ali bin Abi Thalib itu ketika dilengseran gak ngomong, wahai Muawiyah, kamu gak tahu saya tak? Saya tuh Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi. Gak pernah ngomong gitu. Ya, saya ini ya, istri saya itu penghulu surga. Ya, yakni putri Nabi. Siapa istri Ali bin Abi Thalib? Fatimah Az-Zahra. Dan putra saya Hasan Husain itu adalah pemimpin para pemuda di surga. Ya. Tapi nggak pernah ngomong gitu di Muawiyah. Ketika lengser ya sudah, dia ikhlas. Seperti itu tuh, ya. Sehingga apa? Untuk apa? Untuk ukuah tadi, ya. Terhindar dari fitnah akhlas. Ya, Ali bin Abi Thalib rela kalah dengan ya Muawiyah. Titiknya Amr bin As ya. Jadi sahabat Amr bin As itu luar biasa. Bahkan sejarah mencatat yang mampu menaklukkan Mesir ya. Hari ini universitas tertua di dunia Islam tertua itu kan di Mesir ya, di Al-Azhar Kairo. Dan siapa yang menaklukkan Mesir? Amr bin As. Dengan politiknya yang begitu luar biasa sehingga Mesir ya, yang dulunya itu ya peradabannya itu kan peradaban Mesir itu kan peradaban piramid ya, dan bahasa-bahasa kuno di Mesir itu hilang. Ya, bahasa seharinya berubah menjadi bahasa Arab meskipun bukan bahasa ya fusah ya, bahasa sehari-hari dan sebagainya. Tapi sampai berubah. Itu karena apa? Politiknya Amr bin As yang begitu luar biasa. Yang ada di tangan kanannya Muawiyah sehingga mampu melengsarkan Ali. Jadi perjanjiannya itu luar biasa. Nah, ketika terjadi perang Muawiyah dengan Ali, ya dua-duanya sama-sama lengser. Muawiyah lengser dari Syam. Karena kenapa? Ali itu menginginkan Muawiyah lengser, ya, melepas jabatannya dari Syam, dan Muawiyah nggak mau sehingga perang seperti itu ya. Dan kemudian perjanjiannya apa? Muawiyah lengser di Syam, nggak mau jadi gubernur, Ali juga lengser jadi khalifah. Ketika Ali lengser, sama-sama lengser, kemudian Muawiyah dibaiat jadi khalifah, jadi pemimpin, jadi raja. Nah, kemudian lahirlah dinasti Umayyah ya, dinasti Umayyah keturunan Muawiyah. Jadi yang awalnya khalifah Khulafaur Rasyidin berubah jadi dinasti. Dinasti itu ya kekeluargaan. Muawiyah, anak-anaknya ya, Marwan dan seterusnya seperti itu. Jadi dinasti. Tapi ya ketika zaman dinasti Umayyah, Islam itu luar biasa pesat perkembangannya. Seperti itu. Ya lanjut, itu fitnah kelas. Itu zaman para sahabat anak-anak. Udah terjadi. Apalagi sekarang. Fitnah ini terjadi. Saya melihat di Timur Tengah antara negara Muslim dengan Muslim yang lain itu perang. Ya. Ada yang dulu pernah ada Irak ya dengan Iran, sama-sama negara Muslim rek. Irak negara Muslim, Iran pun negara Muslim, meskipun situ ada perbedaan Sunni dengan Syiah ya, sama-sama yang satunya Allahu Akbar jihad fisabilillah, satunya juga sama ya, musuhnya juga Allahu Akbar ya, satunya Allahu Akbar, satunya Allahu Akbar, sama-sama jihad ya, yang akhirnya ya Irak habis kalah seperti itu terjadi fitnah kelas ya. Lebih lingkup terkecilnya di sini, di Indonesia pun sama, antar Muslim, antar sesama Muslim, saling bertikai, saling konflik, saling menghina, saling mengejek, meskipun tidak sampai perang ya, menumpahkan darah ya, konflik yang terjadi ya. Dan saya lihat di sosial media ini ya, sekarang itu saya kadang-kadang itu capek lihat satunya ngomong, kelompok satunya ngomong ini Wahabi ya, ini kelompok Wahabi ya, sesat dan lain sebagainya. Yang satunya ngelok ya, bagian yang lain ini ahlul bid'ah sesat, saling serang. Yang satu ngomong Wahabi, yang satu ngolok ahlul bid'ah. Ya, kita di mana akhirnya? Ya, kita di Wahabi atau di ahlul bid'ah? Seperti itu, saling serang. Dan akhirnya ngapunten, anak-anak generasi sekarang ya, Gen Z ya, Gen Alpha atau generasi strawberry hari ini itu ketika lihat YouTube ya, lihat YouTube, Instagram atau TikTok, itu ada dua hal yang paling nggak seneng dilihat ya, ada dua konten yang paling nggak seneng dilihat. Ini ya survei, apa yang paling nggak seneng dilihat? Satu ya, itu adalah konten politik ya. Karena kenapa? Konten politik itu artinya tukaran, stok cebong, stok kampret dulu yang pernah rame itu ya, saling tukaran, males lihat politik. Kubunya Prabowo dengan ya, dengan anak Abah dulu ya, masih ingat? Yang satunya anaknya anak Abah, satunya ya anak Prabowo. Taruh, nggak ada selesainya, males lihat anak sekarang itu. Dan yang kedua, apa konten yang paling nggak seneng dia lihat anak-anak zaman sekarang? Itu konten dakwah,
Kenapa nggak seneng konten dakwah? Karena tukaran Ustadz A dengan Ustadz B, ya, Kiai A dengan Kiai B, ya. Apalagi sempat ramai tentang Ba'alawi, ya, sama-sama satu, ya, musyarakah atau ormas, ya, berseteru dan lain sebagainya. Ya, malas lihat. Akhirnya apa yang dilihat anak-anak sekarang? Ya, yang paling seneng apa? Stand up komedi, mukbang, ya kan? Apalagi yang seneng sekarang dilihat anak-anak sekarang? Drakor, apalagi? Hah? Ya, pokoknya anak-anak sekarang sudah sukanya mabar, game, FF, ya, bocah FF ini. Ya, dan lain sebagainya, ya, Mobile Legend dan sebagainya. Hanya seperti itu, malas lihat konten dakwah. Karena kenapa? Fitnah akhlas tadi, terjadi perseteruan. Nah, maka kita sebagai anak di era digital ini ya harus pinter-pinter menfilter, ya, menyaring dan lain sebagainya dengan segala terjadi fitnah akhlas itu. Dan kita harus intinya dengan adanya konflik tadi, ya, antar ustadz, ya, antar mungkin madhab, baik mungkin antar manhaj, ya, baik mungkin antar ormas dan sebagainya, konflik itu pasti terjadi, ya. Kita lihat bagaimana akhlaknya para sahabat dulu, bagaimana Ali itu legowo, ya, Muawiyah benar, Ali pun benar, sama-sama benar, mereka benar dengan ijtihadnya masing-masing, tapi saling mengalah, ya, saling mengalah. Muawiyah pun ngalah, sudah saya tidak mau jadi gubernur, ngalah. Ali pun ngalah juga, ya, padahal Ali itu punya hak lebih tinggi. Saya itu ponakan Nabi, saya itu, ya, menantu Nabi, saya itu adalah sahabat yang dijamin surga, harusnya bisa ngomong gitu, tapi dia mengalah. Maka ketika kita melihat konflik itu mengalah lah, ya, fitnah akhlas tadi, ketika ada perseteruan, ya, mungkin di sini pun terjadi di kelompok ceweknya, ya, contoh misalkan di akhwatnya ada geng-gengan, ada nggak kira-kira geng-gengan, ya, kelompoknya fulanah dengan fulanah gitu, cowoknya pun sama, ya, kelas 7 dengan kelas 8 geng-gengan, terjadi konflik. Ya, yang paling benar itu apa? Ketika ada fitnah itu, teman-teman, di era digital ini, maka saling mengalah, sudah mengalah, ya, memaafkan. Faman afa, padahal hukumnya, ya, ketika kita itu diselisihi, ya, jazaa'us sayyi'atun sayyi'atun mithluha. Ketika kita itu dimusuhi, boleh kita memusuhi. Ketika dipukul, kita boleh memukul. Tapi apa yang baik itu? Faman afa wa aslaha fa ajruhu ilallah. Ketika kita memaafkan, tetap berbuat baik, ya, langsung Allah sendiri yang balas. Jadi orang yang memaafkan ketika terjadi fitnah akhlas tadi, sudah, ya, mengalah saja, maafkan saja, ya, maka apa yang terjadi? Fa ajruhu Allah, Allah sendiri yang membalas pahalanya. Ya, anak-anak mati Allah, semua hukum, ya, pahala itu kan Allah tentukan. Jenengan sholat subuh, ya, pahalanya itu besar sampai ketika mungkin, ya, jenengan datang dengan ngesot pun datang. Sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, raka'atainil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Nabi menyampaikan pahala sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar lebih baik dari dunia dengan seisinya. Ketika sampean sholat, kemudian dilanjut setelah subuh sampai kemudian terbit, ya, matahari atau semu suruh, kemudian sholat 2 rakaat, maka dapat pahala umroh dan haji tamam sempurna. Ya, ketika jenengan sholat sendiri 1, ya, derajat pahalanya, ketika berjamaah 27. Ya, ketika baca Al-Quran setiap hurufnya adalah 1 kebaikan atau 10 hasanat, seperti itu. Setiap hurufnya 10 hasanat. Semuanya detail anak-anak pahalanya. Tapi khusus ini faman afa wa aslah fa ajru Allah. Ketika memaafkan, ketika ada konflik perselisihan antar teman atau di sosial media, ya, lo-loan dan sebagainya, mengalah, ya, mengalah dan memaafkan, fa ajru Allah. Allah sendiri yang memaaf, yang memberi pahala. Menunjukkan apa? Pahalanya besar. Ya, kalau Allah sendiri yang membalasnya itu sangat besar. Contohnya seperti ini, misalkan, ya, misalkan Ustadz Budi, ya, tadi Ustadz Gifan sama Ustadz Rizal sudah, sekarang Ustadz Budi. Nah, Ustadz Budi mau ngasih hadiah kepada sampean misalkan, ya, apa hadiahnya Ustadz? Hadiahnya permen, ya, pasti langsung dikasih tahu, wes tak kayak permen, enggak, kasih tahu. Karena kenapa? Hadiahnya sederhana, receh, permen apa lollipop misalkan, ya, receh. Atau semakin dikasih mungkin apa namanya jas jus, ya, murah, receh. Tapi kalau misalkan Ustadz Budi, ya,
anak-anak mau tak kasih hadiah. Apa hadiah? Rahasia. Ya, besok kita ya olahraga dulu. Ya, setelah olahraga kita kasih hadiah. Apa hadiahnya? Kita rekreasi ya ke Malang misalkan ya. Karena kenapa? Mewah hadiahnya. Kita rekreasi kemana? Ke Mekah ya. Umroh. Wah, itu pasti dirahasiakan. Berarti sampai ayo baca Quran dulu ya, khatamkan Quran dulu. Nah, pasti ada syarat-syaratnya untuk hadiahnya besar seperti itu. Atau antara istri dengan suami misalkan, ketika suami mau ngasih hadiah ke istrinya, hadiahnya itu mak nasi goreng, sego pecel, itu langsung apa hadiahnya mas? Sego pecel, langsung dibilang. Tapi kalau hadiahnya misalkan ya si suami mau ngasih hadiah misalkan mobil, ya istrinya pasti apa hadiahnya hari pernikahan kita? Rahasia gitu. Ya, putar dulu rumah 7 kali misalkan seperti itu. Tutup matanya ya, dalam hitungan 3 dibuka. Seperti itu, surprise. Sama orang yang memaafkan tadi ya, dengan kesalahan temannya, saudara yang muslim, seagama, seakidah, seiman, maka ya fa'ajru Allah surprise nanti hadiahnya besar sekali pahalanya seperti itu. Maka itu ketika ada fitnah akhlas, maka ya cara yang terbaik itu adalah saling memaafkan. Ya, kita lebih mendahulukan ukhuwah persaudaraan di atas perbedaan-perbedaan tadi. Ya, karena perbedaan itu sudah fitrah anak-anak. Ya, yang satu kunut, yang satunya tidak, itu sudah pada zaman para imam sudah terjadi. Bagaimana kita saling ya menghargai, tidak kemudian saling menghina, saling mengejek, ya. Kemudian menyalahkan, oh yang pakai kunut itu enggak ada dalilnya, seperti itu misalkan. Oh yang enggak kunut itu enggak sah, enggak seperti itu. Enggak saling menghina seperti itu, tapi saling berlapang dada. Semua punya pedomannya, punya marojik masing-masing seperti itu. Ya, jadi Nabi anak-anak menjaga kehormatan saudara muslim itu tingginya luar biasa. Nabi itu pernah suatu ketika beliau haji, beliau itu menyampaikan, ya Ka'bah a'dham hurmatuk, wahai Ka'bah begitu mulianya kehormatanmu. Itu kata Nabi. Bahkan sampai 2 kali ya, diulang lagi, a'dham hurmatuk ya Ka'bah, begitu mulianya, begitu agungnya kehormatanmu. Kita tahu Ka'bah itu kan kehormatannya luar biasa, Rek. Kalau ada orang yang menghina Ka'bah, ada orang yang mau menghancurkan Ka'bah, kira-kira sampean terima gak? Gak terima. Tidak hanya sampean, umat muslim seluruh dunia gak terima ketika Ka'bah mau dihancurkan atau dihina. Dan apa kata Nabi lanjutan hadis tadi? Ya, Nabi menyampaikan hurmatul mukmin indallah, kehormatan orang yang beriman di sisi Allah itu lebih baik, lebih tinggi dibanding hurmatuk ya Ka'bah, lebih terhormat dibanding kehormatan Ka'bah. Seperti itu. Maka jangan mudah kita itu karena perbedaan dan lain sebagainya saling menghina, saling menghujat, yang satu ngolok ahlul bid'ah, yang satu ngolok wahabi dan sebagainya. Jangan. Sudah semuanya punya marojik, punya rujukan masing-masing dan kita harus saling menghargai seperti itu. Itu satu ya, fitnatul akhlas ya, saling memaafkan, saling mendahulukan ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua ya, sebelum itu anak-anak ya, fitnah akhlas itu memang sangat luar biasa dan harus kita kuatkan diri kita untuk tidak saling menghina dan luar biasa. Karena kenapa? Tangan kita itu mesti inginnya itu ngejek ya, netizen itu kan luar biasa hari ini ya, pemerintah titik-titik ya disalahkan, titik-titik demo dan lain sebagainya. Karena ini ya gampang terprovokasi dengan buzzer netizen dan lain sebagainya. Dan siapa kalau sudah terjadi chaos tadi, konflik, yang paling senang itu siapa? Musuh-musuh Islam. Seperti itu. Sebelum kita bahas fitnah kedua, ada kisah menarik. Baru ingat kami ya. Suatu ketika pada zamannya Bani Umayyah, Islam itu menguasai dunia itu hampir 3/4. Ya, Muslim pada waktu itu Islam itu hampir menguasai 3/4 dunia. Hebat kan? Jadi Islam itu dulu pernah hampir menguasai 3/4 dunia pada zamannya Bani Umayyah. Sampai benua Afrika, Asia, Amerika dan bahkan sampai benua Eropa. Hampir menguasai Romawi. Romawi itu hampir habis. Dan ketika hampir mengalahkan Romawi, terjadi fitnah, yakni fitnah akhlas tadi. Konflik, perang internal.
antar sahabat satu dengan sahabat yang lain, terjadi konflik. Nah, sehingga kemudian orang-orang ya jenderal-jenderal atau panglima-panglima bangsa Romawi itu mengatakan kepada kaisarnya, wahai kaisar, wahai rajaku, hari ini orang muslim sedang konflik, sedang perang saudara, maka waktu yang tepat untuk kita balas dendam. Karena kenapa? Ya, wilayah-wilayah Romawi itu banyak diambil oleh orang-orang muslim, ditaklukkan, yang kemudian mereka punya dendam dengan orang muslim. Nah, ini waktunya kita serang orang muslim, kan hari ini mereka sedang konflik. Kemudian apa kata sang raja, sang kaisar? Besok kesini lagi. Tidak saya jawab sekarang, besok para jenderal itu pulang, dan besoknya datang lagi. Dan ketika datang lagi, sang raja itu menyiapkan kandang besar, anak-anak. Di dalamnya itu ada 2 anjing. Anjingnya itu saling menggigit, saling mencakar, saling bertengkar. Ya. Kemudian ketika di tengah-tengah pertengkaran 2 anjing itu dalam kandang, tiba-tiba sang kaisar masukkan musang. Ya, dilebokno musang tadi. Ketika musangnya masuk di kandang, anjing yang awalnya itu berseteru, saling menggigit, saling mencakar, karena ada musuh bersama, berhenti dan menyerang musang bersama-sama, dikeroyok musangnya, habis, akhirnya mati musang tadi. Dan kemudian apa kata sang kaisar? Lihat itu, anjing-anjing itu adalah orang muslim, dan musang itu kita. Ketika kita hari ini menyerang orang muslim, kita akan habis diserbu oleh anjing-anjing tadi, orang muslim. Karena kenapa? Muslim lebih besar dari skala pasukan, strategi, dan kemudian ya orang Romawi itu takut mati, sedangkan orang muslim itu ingin mati, ingin jihad, berani untuk mati, seperti itu. Karena mati adalah kemuliaan bagi orang muslim, tapi orang Romawi itu takut mati, anak, seperti itu. Maka itu yang terjadi. Maka biarkan, kata raja Romawi, biarkan orang muslim itu berseteru, saling menggigit, saling mencakar, sampai mereka hancur dengan sendirinya. Maka ketika muslim itu saling bermusuhan, saling menghina, saling ya menjatuhkan sama sampai terjadi permusuhan, yang paling bahagia dan paling senang itu siapa? Musuh-musuh Islam, kan? Setan dan lain sebagainya, seperti itu, musuh-musuh Islam. Maka jangan sampai ya kita itu mudah terprovokasi dengan bahasa-bahasa netizen, bahasa dan sebagainya di era digital ini. Dilihat dulu, tabayun dulu, benar enggak ini? Informasi ini benar enggak? Seperti itu. Jangan mudah, oh yo saiki gruduk omahe Saroni, jangan seperti itu. Ya, itu dolim, rek, ya, dolim. Ya, kemarin rame ya, tahu gruduk rumahnya Sri Mulyani, ya. Dolim itu. Karena kenapa? Ya, ini gara-gara ini, ya. Kita mengambil hak orang lain, nggak dibenarkan dalam agama itu. Ya mungkin kita nggak suka dengan ucapannya dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, tapi ya nggak membenarkan Islam seperti itu dan lain sebagainya. Ya, nanti misalkan nggak suka sama Ustadz Riza, Ustadz Divan, ya, royok Ustadz Divan bareng-bareng, ya. Sita rumahnya dan sebagainya. Nggak seperti itu, ya. Maka tadi waman afa wa aslaha, tadi memaafkan, tetap berbuat baik, ya, tidak mudah untuk terprovokasi, tabayun, nah, seperti itu. 2, ini masih fitnah yang pertama, rek, sak jam ya. Berarti ya jam 11 selesai. Jam 12 sampai jam 11 selesainya enaknya. Enggak, ntar lagi selesai sudah. Gak banyak-banyak nanti, ya. Saya percepat. Yang kedua, fitnatus syarr. Ya, fitnah apa tadi? Fitnah syarr. Fitnah kelapangan atau fitnah kemudahan. Itu terjadi hari ini, anak-anak. Apa yang sampean peroleh hari ini, apa yang sampean dapatkan hari ini, apa yang sampean nikmati hari ini, itu adalah idaman orang-orang 50 tahun yang lalu, rek. Ya, orang dulu ya itu cek pinginnya, ya, ada lampu terang ketika kajian, ketika pembelajaran. Tidak ada dulu sik damar oblik peteng, ya. Orang dulu cek pinginnya punya buku putih bersih, nulis dulu butek bukunya, ya, kitabnya kuning, ya, gak jelas. Ya, apa yang sampean peroleh hari itu idaman orang-orang 50 tahun yang lalu. Zaman saya masih kecil, rek, ya, orang punya sepeda motor itu orang kaya, ya.
Orang punya mobil itu orang kaya, orang punya HP zaman saya kecil, orang punya HP, itu gak pebisnis besar gak punya, gak orang-orang pengusaha-pengusaha gak punya, orang-orang kampung gak punya, orang-orang kota dan orang pebisnis besar yang punya handphone. Sekarang sampai tiap rumah punya, bahkan satu rumah handphonenya bisa 5, bisa 10, sepeda motor tiap rumah ada, seperti itu. Kemudahan-kemudahan itu kita peroleh, tapi itu bisa jadi fitnah, seperti itu, jadi fitnah. Maka sampai-sampai Abdurrahman bin Auf itu pernah nangis ketika makan kurma, itu bisa nangis ya. Ketika makan kurma, Abdurrahman bin Auf itu nangis. Kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau menangis?" "Saya menangis karena kenapa? Saya ingat dulu Nabi tidak pernah merasakan manisnya, enaknya kurma yang saya makan. Ingat zaman Nabi dulu itu susah. Tapi sekarang ketika kita sudah banyak menguasai wilayah-wilayah Persia, kita taklukkan, itu kan muslim jaya. Apalagi sudah melakukan Persia jadi Sam tadi, yang kemudian banyak mendapatkan kekayaan, itu banyak kurma nikmat. Sehingga Abdurrahman bin Auf itu nangis. Dan yang kedua, kenapa buat Abdurrahman menangis? Saya takut kenikmatan ini adalah hasil pahala saya. Allah balas kebaikan saya itu dalam kurma ini, dan tidak ada kebaikan saya yang Allah balas di akhirat kelak. Karena kenapa? Kenikmatan-kenikmatan itu boleh jadi ya hasil amal soleh kita, dan kita ketika kembali ke Allah gak dapat apa-apa karena Allah sudah balas di dunia. Seperti itu. Itu fitnah besar, kemudahan ke lapangan. Ya, maka kita harus jangan ya bahasanya itu enak-enak dengan kenikmatan ini. Karena setiap kenikmatan ya, itu ada konsekuensinya. Setiap nikmat itu ada konsekuensinya. Karena kenapa? Setiap nikmat itu harus kita balas dengan amal soleh. Rasa syukur itu yang baik kan ketika kita harus berikan dengan amal soleh kita. Maka dari itu anak-anak, fitnah syaitan hari ini kita dapat semua kebaikan-kebaikan, kemudahan dalam rezeki dan sebagainya. Dan sampai-sampai karena kelapangan kemudahan itu, akhirnya apa? Fokus kita teralihkan. Dengan semua kemudahan hari ini, dengan semuanya hal teknologi digital, kan mudah, sehingga kita terlena, memudahkan dalam segala aspek. Kalau dulu ya untuk belajar hadis saja, belajar kitab itu datang ke ustadz, taklim, menghafal dan sebagainya. Sekarang kan tinggal pencet jadi instan, tapi mudah lupa. Karena kenapa? Keberkahannya hilang. Seperti itu, keberkahannya hilang. Orang dulu itu kan belajarnya mempeng, dihafalkan ya dan lain sebagainya, datang ke ustadznya dan lain sebagainya, tapi berkah gak hilang-hilang. Sekarang dengan mudah ini kita akses HP kita dapat, tapi langsung besoknya lupa. Seperti itu, karena keberkahan hilang. Itu fitnah syaitan. Seperti itu. Dan lebih efeknya lagi, karena kecanggihan ini kita mudah kena doktrin, kita mudah kena pemikiran-pemikiran barat. Jadi orang barat itu pemikirannya kan pemikiran materialistik. Pemikiran materialistik itu apa? Pemikiran bahwa hidup itu tujuannya untuk cari materi, cari harta, cari uang, cari kekayaan, dan sukses itu diukur dari itu akhirnya. Jadi orang itu dikatakan sukses ya, itu ketika punya rumah bagus, rumahnya mewah ya, mepet sawah, punya mobil ya, Pajero, panas subuh ya, dan lain sebagainya. Itu orang yang sukses, punya banyak harta, banyak kekayaan dan lain sebagainya. Kalau dia miskin nggak sukses, bukan seperti itu ya. Maka dikatakan dalam surah Al-Fajr itu kan, fayaqul rabbi akroman, ketika banyak hartanya, banyak nikmat dari Allah, mereka berkata fayaqul rabbi akroman. Tapi ya, faman insanu idza mabtalu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika dia merasa rezekinya ditarik oleh Allah, susah hidupnya, mengatakan fayaqul rabbi ahanan, ya Allah saya dapat kehinaan hari ini. Kala bala tukrimunal yatim. Tidak seperti itu konsep kita, Rek. Ya, konsep kita tidak, konsepnya orang barat materialis sukses itu diukur dari harta. Enggak. Yang kaya belum tentu mulia, yang miskin belum tentu hina. Semuanya itu diukur dari apa? Takwa. Yang kaya boleh jadi itu hina. Karena kenapa? Dengan hartanya dia ya alhaqumut takatsur, bermegah-megahan, sombong dan lain sebagainya, menghinakan dia. Boleh jadi yang miskin ya, dia mulia karena kenapa? Bersyukur, sabar dan seterusnya. Tapi juga sebaliknya, yang miskin pun bisa hina
ketika dia yang merasa tidak bersyukur, menolak dengan takdir Allah. Yang kaya pun bisa mulia ketika hartanya la ba'sa bil ghina liman ittaqillah, kata Nabi. Gak apa-apa kaya, tapi selama kita takwa. Jadi mulia, kebahagiaan itu tidak diukur dari harta, tapi dari apa? Dari ketakwaan. Itu orang sukses, ya. Jadi sukses itu di hati kita masing-masing, Rek. Bukan dari cover dilihat ketika punya mobil, ya, ketika punya rumah bagus, tingkat 10 misalkan dan sebagainya. Enggak seperti itu. Nah, itu adalah fitnah sarok. Dengan banyaknya kelapangan, maka orientasi kita dunia. Dan bahayanya apa? Kata Nabi dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, maka nanti dunia hamahu, kata Nabi. Barang siapa yang orang itu obsesinya dunia, ya catat ini ya. Barang siapa, kata Nabi, maka nanti dunia hamahu, orang yang obsesinya, cita-citanya hidupnya itu uang, materi, harta, kaya, maka 3 hal yang terjadi. Jadi kalau orang itu obsesi hidupnya cuma dunia, ya, lupa untuk ngaji, lupa untuk taklim, lupa untuk mendidik anak, lupa untuk berbakti ke suami, lupa untuk menjaga istri, menafkahi dan sebagainya, untuk dalam kebaikan, untuk bersedekah, obsesinya cari uang, kerja, maka 3 hal yang terjadi. Yang pertama, faraqallahu ali amro. Jadi yang terjadi kalau orang itu obsesinya cuma dunia, uang saja, maka yang pertama adalah Allah hancurkan, Allah cerai-beraikan segala urusannya, ya. Allah hancurkan, Allah cerai-beraikan urusannya. Masalahnya dari hari ke hari tambah banyak, tambah ruwet, tambah bulet. Satu masalah belum selesai datang lagi, ya. Allah cerai-beraikan, gak selesai hidupnya. Masalah toh seperti itu. Yang satu anaknya kena minum minuman keras, yang satu kena narkoba. Istrinya dibawa lari laki lain, mumet akhirnya kan, seperti itu, ya. Tuh masalah banyak. Yang kedua yang terjadi ketika obsesinya dunia, orang itu apa yang terjadi? Waja'alallahu faqra baina aina. Allah jadikan di pelupuk matanya itu kefakiran. Allah jadikan di pelupuk matanya itu kefakiran. Jadi sebanyak apapun harta yang dia miliki, kok gak puas, kurang terus. Sudah punya rumah 1, pingin rumah lagi. Sudah sawahnya 1 hektar, pingin 2 hektar. Sudah punya mobil, pingin mobil lagi. Sudah punya istri 1, pingin istri lagi. Seperti itu. Mas Divan orang untuk bojo kok boleh bojone. Seperti itu. Gak puas. Karena kenapa? Fakir tadi. Allah jadikan kurang terus. Ya, gak pernah dia bahagia. Karena kenapa? Haus terus hidupnya. Ibaratnya itu laksana kayak minum air laut. Semakin semakin minum, semakin haus. Seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika orang itu tujuan hidupnya cuma hanya dunia, adalah wa malam ya'ti minad dunya ila ma kutiba lahu. Tidaklah dunia itu dia dapatkan kecuali itu karena takdir dan tidak ada keberkahan. Dia dapat harta tapi tidak berkah. Ya, dia dapat harta, dia dapat kaya tapi tidak berkah. Kita akan cari harta, cari uang, kerja itu kan inginnya berkah, toh. Kalau sudah nggak berkah itu kan akhirnya merusak harta itu. Ibaratnya air, ya. Harta itu ibarat air. Ketika air itu cukup, ya, bisa buat mandi, bisa buat wudhu, bisa buat siram-siram dan lain sebagainya. Tapi kalau air itu ya sampai kemudian serumah, seneng nggak kira-kira? Mumet, banjir jenenge itu ya. Seperti itu, bisa merusak harta. Semakin banyak tapi merusak, nggak bermanfaat. Jadi bala, jadi musibah, nggak ada keberkahan. Banyak hartanya, tapi banyak konflik, tiap hari tukaran, tok bojone dan seterusnya, seperti itu. Anaknya kabur, ya, gak pulang-pulang dan seterusnya, seperti itu. Maka itu hilangnya keberkahan. Tapi sebaliknya anak-anak, ketika orang itu obsesi hidupnya wa makanatil akhirah niyatahu. Barang siapa orang itu obsesinya, cita-citanya itu adalah akhirat, Allah sebagai tujuan hidupnya. Cita-citanya adalah untuk kebaikan-kebaikan kampung akhirat, tujuannya untuk ibadah, maka Allah kasih 3. Yang pertama,
Jama'allahu amr. Ya, jadi Allah kumpulkan itu segala urusannya, dimudahkan urusannya. Jadi yang pertama dimudahkan urusannya. Ya hidup itu memang banyak masalah kan? Jangan kira saya ngomong di sini gak ada masalah, banyak. Ya semuanya pun punya masalah, masalah dengan temannya, ya masalah dengan keluarganya, masalah dengan masnya atau adiknya, itu semua kita punya masalah, punya ujian masing-masing. Tapi orang ketika tujuannya akhirat, sebanyak apapun ujian, sebesar apapun masalah, pertolongan Allah itu lebih besar. Ala inna nasrullahi qarib. Ala inna nasrullahi qarib, atau nasru minallahi wa fatun qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Seperti itu. Dia merakin dengan pertolongan Allah. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Karena kenapa? Dia tujuannya Allah. Tenang, saya punya Allah. Pak tenang beda Allah aja anak yang Madura. Ya, Allahumma ana wala khaufun wala tahzanun gitu. Wala tahzan ya. Tidak, jangan bersedih, jangan takut ya. Allahumma ana, Allah bersama kita. Dia punya Allah, tujuannya Allah. Sehingga apa? Mudah segala urusannya. Yang kedua, waj'alna ghina fi qalbihi. Allah jadikan itu kaya dalam hatinya. Yang kedua itu Allah jadikan kaya dalam hatinya. Meskipun dia serba kekurangan, yang lainnya mungkin punya sepeda motor dia nggak punya, tapi dia merasa cukup sepeda ontel cukup. Yang lainnya mungkin punya mobil ya, mobil-mobil sport Ferrari, Lamborghini, ya dia cuma mau punya mobil Avanza sederhana misalkan, atau mobil-mobil butut ya, mobil apa Polte atau yang lama-lama itu mobil cedul lah itu ya. Tapi dia merasa cukup. Yang penting punya mobil, meskipun mobil-mobilan. Seperti itu. Karena kenapa? Allah yang mencukupkan. Dan yang terakhir, ketika orang itu obsesinya, cita-citanya adalah akhirat Allah, maka wa malam ya'ti minad dunya, dan tidaklah dunia datang kepada orang ini ila ma raghima, dalam keadaan hina. Jadi dunia itu yang datang, bukan dia yang ngejar, tapi dunia yang datang. Ibaratnya itu bayangan jenengan, bayangannya anak-anak itu, coba itu dikejar, kena gak itu gitu. Bayangannya sampean itu bisa dipegang gak? Gak bisa. Dikejar semakin lari. Tapi kalau kita tinggalkan bayangan kita, bayangan itu akan ikut. Itu ibarat dunia. Nah seperti itu. Ya, itu fitnah syarr, fitnah kelapangan. Maka ketika kita dihadapkan dengan segala kemudahan, kembalikan. Tujuan kita adalah Allah. Jangan sampai tujuan kita itu adalah dunia. Terakhir, fitnah duhaima. Fitnah duhaima itu fitnah kegelapan. Gak jelas mana ini yang baik, mana ini yang buruk, mana ini yang hak, mana yang batil, mana ini yang jahat, mana ini yang tidak jahat ya, mana ini yang jalan surga, mana yang jalan neraka. Gak jelas. Ini fitnah kegelapan. Ya ibaratnya sampean kalau malam, di malam hari mau pulang ya, mau pulang itu lampunya mati, gak ada lampu sama sekali, bingung ini jalannya kemana, ini gak kelihatan. Seperti itu. Tiba-tiba mau kembali ke pondok, mati lampu, gelap. Mau kembali bingung, ini mana jalannya? Ya, harusnya pulang ke pondok malah ke warung. Seperti itu. Karena kenapa? Gelap. Samar gak kelihatan. Itu fitnah duhaima. Itu terjadi hari ini. Rek ya. Zaman saya. Ya. Jangan zaman saya sudah, zaman dulu, zaman orang tuanya sampean atau orang tua saya sudah. Zaman dulu 20 atau 30 tahun yang lalu. Itu ketika ada akhwat perempuan, itu digonceng sama ikhwan yang bukan mahram, itu aib. Dirasani sak kampung. Ku sopo orang rabi kok digonceng lanang enggak jelas. Itu jadi omongan sudah. Beneran itu. Beneran. Tapi sekarang laki perempuan goncengan biasa sudah. Ya, goncengan biasa. Zaman saya ya, anak ya, perempuan, ada perempuan misalkan. Dia itu nikah ya sebelum waktunya, MBA ya, married by accident, kecelakaan lah misalnya, hamil duluan. Zaman saya dulu itu ya itu aib sudah, jadi omongan gak orang-orang. Sekarang itu kayak biasa
Oh, kecelakaan biasa. Seperti itu. Sampai di kota-kota seperti itu. Bahkan hari ini ya, kalau ada anak gak pacaran, itu aib. Kok duwe pacar, gak mulai. Kayak lu konco-konco duwe pacar kabeh. Seperti itu sampean, ada omongan seperti itu. Karena kenapa? Fitnah duhaimah yang buruk ya, yang batil itu nggak kelihatan seperti itu. Itu terjadi hari ini anak-anak. Terjadi. Makanya hati-hati sekali. Maka sampean beruntung banget jadi anak pesantren. Tahu oh ini nggak baik, ini buruk, ini batil, tahu ini hak, ini kebenaran, ini pahala, ini ibadah, tahu. Karena kenapa di luar sana seperti itu hari ini? Ya gak punya pacar, gak gaul seperti itu. Cowok-cowoknya laki-lakinya hari ini kalau nggak ngerokok itu nggak keren. Seperti itu. Itu terjadi di luar sampean di sini. Ya paham hukumnya. La dororu wala diror. Rokok itu ya tidak boleh. MUI mengharamkan ya, Muhammadiyah ya mengharamkan. Kalau di NU makruh. Ya, monggo mau jadi yang NU makruh atau jadi Muhammadiyah yang haram seperti itu. Yang intinya ya gak baik lah seperti itu. Kalau kita paham. Tapi di luar sana biasa sudah. Ini tanda pertemanan. Bahkan sampai minum khamr saja. Ya, acara kumpulan ya. Apalagi klub-klub, sampean kalau tahu klub sepeda motor, klub mobil, kalau ketemu ya, kalau kumpul itu apa suguhannya? Arak, rek. Biasa itu, kayak es teh itu. Beneran. Dan itu dianggap hal biasa, ini persaudaraan ini. Dan terjadi seperti itu di luaran sana. Sampean beruntung di pondok masih terjaga. Oh ini tidak boleh. Innamal khamru wal maisur itu wal ansab ajlamu minasyaiton. Diharamkan seperti itu. Langkah itu adalah perbuatan syaitan. Sampean paham hukumnya. Itu fitnah duhaimah. Di luar sana itu sangat terjadi sudah. Kalau jenengan ikut umumnya orang sekarang rusak sudah. Kalau ikut umumnya orang sekarang rusak. Sekarang umumnya itu sudah enggak ya, sudah enggak ruka-ruan. Zaman saya itu kalau ada perempuan enggak pakai jilbab, rambutnya disemir, arek nakal gitu. Zaman saya seperti itu, anak perempuan nggak jilbaban disemir arek nakal. Sekarang biasa sudah, seliweran itu, ya, seliweran. Apalagi yang sound horror gitu, ya, yang joget-joget di belakangnya, ya, nggak pakai jilbab semua, ya, bahkan tatoan dan sebagainya. Dulu zaman saya itu kalau tatoan itu arek gak ruka-ruan. Sekarang biasa, lebih parah lagi zaman saya arek ya, zaman saya kecil, arek ngopi di warung kopi itu arek gak ada penggawean, arek nakal. Sekarang ngopi itu biasa, ya, ngopi itu biasa sudah, gak gaul sekarang kalau gak ngopi sekarang. Ya, padahal situ apa? Ya tidak bermanfaat, seperti itu. Tidak ada kemanfaatan, nah, seperti itu. Maka ini adalah fitnah duhaimah. Maka jangan pernah ngikuti kebanyakan orang yang belum tentu itu benar. Kita kembali apa? Ngikuti apa? Ittiba Rasul. Mengikuti jalannya Nabi. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu wa yadkhul, mana ayatnya? Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yadkhulu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Surah apa itu? Surah apa itu? Surah An-Nisa itu kan. Sebelumnya itu tentang bab waris ya. Demikianlah hukum Allah ya. Tilka hududullah, demikianlah hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mengikuti hukum Allah dan Rasulnya, maka baginya apa? Jannah, surga, kebahagiaan dunia akhirat. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa dzalika fawzul adzim, dan itu adalah kemenangan yang besar seperti itu. Dan setiap hukum Allah itu kebaikannya untuk kita, ya. Untuk kita, bukan untuk yang lain. Allah itu nggak butuh sholatnya jenengan, nggak butuh puasa kita itu Allah nggak butuh, sedekah jenengan nggak butuh. Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya. Yang butuh itu kita. Kenapa kita sholat? Untuk kita kebaikannya. Ibaratnya sederhananya, selalu saya katakan di mana setiap taklim ya, sederhananya hukum Allah itu ya kayak kita itu naik sepeda motor itu loh, itu kan ada aturannya. Coba sampean kalau naik sepeda motor gak ikuti aturan, harusnya jalur kiri, jalur kanan, apalagi di kota misalkan, waktu lampu merah diterobos, apalagi yang perempuan-perempuan yang emak-emak ini, apa yang terjadi? Ya kesundul truk, ya,
Ya, kalau di Jember ya kena tilang minimal seperti itu. Gak pakai helm. Itu aturan di dunia saja ya. Yang aturan itu sama manusia ada aturannya. Agar apa? Selamat. Agar selamat aturan-aturan diikuti sama. Aturan Allah dan Rasulnya agar kenapa kita selamat dunia akhirat. Keselamatannya untuk kita. Itu yang harus kita pahami bersama. Ya itu ya anak-anak ya, 3 fitnah itu ya di era digital hari ini. Yang pertama fitnah apa? Fitnah akhlas, fitnah perselisihan, konflik ya. Yang kedua fitnah sarra ya, fitnah kelapangan, kemudahan dalam segala hal. Dan yang ketiga adalah fitnah duhaima, fitnah kegelapan. Dari sini ada pertanyaan? Gak ada ya, alhamdulillah. Sudah mulai matanya ngantuk, wis ampun tat, wis gak kuat wis. Ya cukup insyaallah. Apa perlu ditambahi 5 jam lagi? Tidak, saya pun juga ya harus istirahat. Mungkin saja anak-anak rahmati Allah ya, 3 itu tadi diingat-ingat ya. Fitnah-fitnah itu akan terjadi di era apapun, tidak hanya era digital. Nanti ya mungkin 50 tahun lagi tidak tahu era apa namanya pun akan sama fitnahnya. Fitnah akhlas, fitnah duhaima, fitnah sarok itu akan terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Kembali ke sunnah, kembali ke jalan Allah dan Rasulnya. Pasti kita akan selamat. Taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadilu abadan. Kitab Allah wa sunnatul rasul. Pegang itu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka lan tadilu abadan, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Akhirul da'wana, bermaaf maaf. Nah, saya kembalikan kepada Ustadz Divan yang luar biasa ya. Ini Ustadz terbaik. Ya, sayangnya belum nikah. Ya, kita doakan lagi bersama-sama ya, semoga Ustadz Divan segera ditemukan jodohnya. Amin. Allahumma. Terima kasih, itu saja anak-anak yang hormati Allah. Terima kasih, terus semangat dalam thalabul ilmi, dalam belajar. Dengarkan perkataan Ustadz dan Ustadzahnya, dan semuanya itu untuk kebaikan bagi antum semuanya. Akhirul da'wana, kurang maaf. Assalamualaikum wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.